Dan apa? Ini itu apa? Oh, karya sastra lama. Ciri-cirinya Pak seperti tokoh-tokoh yang terkandung biasanya mempunyai kemampuan seperti Yang masuk akal ya. Di Di Kabupaten Tanah Tidung ini ada sebenarnya cerita hikayat ya, yaitu cerita Benahi kan. Itu kan tidak masuk akal juga nah, ya. Benahi ini ada yang tahu siapa yang memulai atau menulis cerita itu? Rafa. Ya orang. Orangnya maksudnya siapa? Tidak ditahu ya. Berarti ciri-ciri hikayat itu nah, tidak diketahui juga siapa penulisnya. Kalau cerpen, ketahuan nggak siapa penulisnya? Dibaca, setelah itu apa poin yang kau didapat dari cerita hikayat ini? Hamil dan melahirkan anak dua ya. Yang satunya bawa pedang, yang satunya bawa tombak kan? Berarti tidak masuk akal itu ya? Agama apa itu agama? Bersedekah. Sekarang kita masuk bicara dulu ya. Latar waktunya apa? Pagi. Sudah ada bayangannya ya. Tujuan sebanyak pembelajaran kita ini peserta didik mampu membandingkan nilai-nilai kebahasaan hikayat dan cerpen. Ada yang tahu majas atau konjungsi? Sambung ya. Kalau majas kayak bahasanya ya. Tujuannya apa kira-kira? Biar lebih menarik. Biar lebih menarik. Jadi kita harus pelajari ya. Karena di dalamnya ada nilai-nilai ya. Saya akan membagikan lembaran kerja semua aktif. Saya berikan waktu 15 menit kerja individu dulu ya. Setelah kerja individu 15 menit, kita lihat situasinya. Nanti kerja kelompok lagi. Apakah 15 menit juga, apakah 20 menit ya. Tujuannya kerja kelompoknya mendiskusikan apa yang kau temukan majas yang ada di cerpen ini atau konjungsi yang di hikayat ini kan. Kemudian nilai-nilai apa yang di dalamnya ya. Paham ya? Setelah itu kita kerja kelompok yang biasanya ya. Nanti setelah itu kita kerja kelompok lagi kan, diskusikan. Kerja kelompok lagi ya. Kira-kira berapa menit? 15, 20 menit. Karena kan setelah itu kita presentasi ya. 15 atau 20 ya. Bisa dimulai ya. Kelompok 1 dulu, kelompok 2. Kelompok 2 aktif ya. Perhatikan. Nah, bisa nanti menanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ini kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami presentasi, kami ingin perkenalkan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Rina. Nama saya Bunda. Ini hasil diskusi kami. Silakan dibaca. Nilai moral hikayat si miskin. Kita harus bisa bersikap bijaksana ketika dalam menghadapi berbagai masalah. Moral cerpen mimpi Sangdara. Kita tidak boleh putus asa meskipun kondisi kita serba kekurangan, karena semua impian kita pasti bisa tercapai. Nilai hikayat dalam hikayat si miskin, menyembah raja dan tunduk pada raja serta bergembira pada orang yang kedua. Nilai hikayat dalam cerpen mimpi Sangdara, tidak ada seorang pun yang terlahir di dunia ini yang terlahir sia-sia, jadikan hambatan sebagai motivasi hidup dan berusaha meninggalkan orang tua dalam keadaan apapun. Nilai pendidikan hikayat si miskin. Sebagai manusia kita harus saling tolong menolong. Cerpen mimpi Sangdara, nilai pendidikannya kita tidak boleh putus asa meskipun kondisi serba kekurangan, karena semua impian kita pasti bisa tercapai. Kaidah kebahasaan majas hikayat si miskin. Majas antonomia si miskin laki bini. Kaidah kebahasaan majas cerpen mimpi Sangdara. Majas metafora sehingga merasa diacungkan bahkan saat di istana mewah tersebut. Beda kebahasaan konjungsi hikayat si miskin. Karena paragraf 1 dengan paragraf 4.
fungsi cerpen nipis Sanggara karena paragraf 4 bawah paragraf 6. Apakah ada pertanyaan gitu? Mengapa fungsinya karena paragraf 1? Karena sumpah Bantara Indra seorang raja keindraan beserta permaisurinya dibuang dari keindraan sehingga Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. sekian dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Tapi menarik, harus ada tanggapan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang Nasikan saya Natra. dan saya Muhammad Syuki. Nilai moral hikayat si miskin. Fungsi karena paragraf 1 sebab paragraf 10. Sinekdok Hotel properti sebuah rumah berdinding tinggi. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Cepat Pak. Kenapa harus paragraf 2 dan 6? Kita aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nilai-nilai hikayat miskin. Moral, setiap perbuatan akan mendapatkan balasan. Cerpen, mimpi sanggara. Jangan putus asa, yakinlah kesungguhan akan mendapatkan hasil yang terbaik. Budaya, mencari rezeki dengan cara melindungi negeri atau merantau sampai sukses. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kelompoknya, nama mukanya ya. Nanti ditunggu ya. Iya, nama ya. Jadi lembaran pertama, ketuanya cuma anggota ya. Kita lihat menghadap ke depan, menghadap ke depan. Memang ada hasil perbandingannya ya. Jadi balik majas itu gunanya untuk apa ya? Supaya menarik dibaca ya. Gaya bahasa kan? Gaya bahasa majas cerpen sama hikayat berbeda ya. Kalau fungsinya juga berbeda. Itu penempatannya. Fungsi kan sebenarnya kata penghubung yang menceritakan tentang peristiwa atau waktu kan? Seperti itu kan? Ya. Bahwa itu si miskin itu artinya ini majasnya ya. Penggunaan itu memang dari kisah-kisah yang ada di Indonesia ya. Oke, nilai yang menggambarkan kehidupan penulis atau sesuai dengan penulis yang diinginkan. Gaya adalah karya sastra lama berbentuk prosa. Cerpen karya sastra baru. Di cerpen nilai budayanya beda kan dengan hikayat? Beda. Ya. Berarti memang perlu dibandingkan ya. Edukasinya pendidikannya beda juga. Beda. Juga mempengaruhi bahasa kan? Di beberapa mulai selanjutnya. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Majas. Apa? Mimpi. Secara umum kan tujuan pembelajaran apa? Dari kaya membandingkan ya. Apanya yang mau dibandingkan? Nilainya. Nilai ada 3 tadi ya. Jadi ada orang yang budaya, nilai edukasi, pendidikan ya. Apanya lagi? Membandingkan apanya lagi? Kebahasaannya ya. Terus apa yang paling kalian sukai dari pelajaran ini? Atau sama tetap tidak ada yang disukai? Ya, apanya yang disukai? Kurniawan dulu, apanya yang disukai Kurniawan? Tentang cerita daerah. Yang lain? Alurnya. Apakah ketika kita membaca sebuah cerpen atau sebuah hikayat, apakah ada hikmah yang didapat? Ada. Apa kira-kira hikmahnya? Jangan merendahkan orang-orang. Jangan merendahkan orang. Kalau kita rasa orang kenapa? Direndahkan
dulu ya. Jadi untuk mengetahui itu ya kita harus membuka Google atau Kamus Besar Bahasa Indonesia kan. Jadi saya berharap juga kan ada beberapa tulisan di Kalimantan Utara ini, tapi tidak terlalu terekspos karena yang penulisnya ini ya memang tidak ditahu, artinya tidak ada yang mengembangkan lagi kan. Kamu di bahasa arkaisnya kan. Kalau seumpama benahi itu apa kira-kira artinya? Benahi itu kampung kah, orang kah, kan seperti itu kan. Harus kita telusuri itu bahasa arkaisnya benahi itu apa kan? Kan ceritanya kan di sini kan legenda benahi, ya. Nah benahi ini apa di kampung nama Provinsi Tenggelam kan? Itu mungkin bahasa arkais, masuk di bahasa arkais kan? Dan dia buat video itu kemudian diberikan apresiasi kepada Bupati Nunukan ya, di Sulawesi kan? Ini dia juga. Kabupaten Tanah Tinggi berikan apresiasi baru-baru diundang kemarin dia kan? Ya. Berarti karya dengan adanya karya maka kita bisa dikenal dan diberikan penghargaan ya. Kalau dikenalkan bagus juga ya. Oke. Jadi untuk pelajaran selanjutnya, sebelum kita pelajaran selanjutnya adalah kita harus rajin-rajin membaca ya. Saya beri tugas kalian bisa ya, cari kisah-kisah hikayat yang ada di Kabupaten Tanah Timur atau Kalimantan Utara, kemudian dicari, ditulis kan, dibaca baik-baik dan dipahami ya. Kalau bisa dimunculkan kisah-kisah seperti itu, karena pasti ada hikmahnya di dalamnya ya. Ada pertanyaan sebelum kita pulang? Perbaiki dulu susunan kursinya. Di buku tugasnya, lembarannya ya. Saya lihat tadi yang paling penting berarti yang bikin video ya? Ya. Turun nyawa. Tapi jangan kasih bisa pikiran dulu ya. Kalau pulang harus hati-hati ya. Ngebut lah kan? Sampai juga kan? Oke, pulang. Terus besar punya suka didengar. Belum pulang pada berdoa bersama keyakinan di konsumsi doa. Amin.